Kawan-kawan semua, para narasumber, ini barusan panitia memberitahu kita harus berubah dengan cepat dikarenakan Mas Billy Mambrasar, staf khusus Presiden, ada acara yang akan dia hadiri setelah ini. Seharusnya beliau ada di belakang, maka dengan terpaksa ini kita geser ke depan. Mas Billy Mambrasar, staf khusus milenial Presiden. Dan saya mohon maaf pada narasumber yang lain, kita geser ke belakang supaya Mas Billy berkesempatan menyapa kawan-kawan semua, menyampaikan pemikirannya sekaligus menyampaikan gagasan dan saran untuk keluarga Indonesia yang lebih baik lagi. Silakan Mas Billy. Terima kasih Cak Samsul. Bu Nita, terima kasih presentasinya, luar biasa detail. Kita bersyukur kedatangan perempuan Ibu malam ini membuat lengkap, ya, membuat lengkap ininya ya presentasinya. Pak Rektor izin duluan, Pak Rektor dan mentor saya Pak Hermawan. Tetapi nanti saya akan stay tetap. Jadi walaupun saya di acara lain, tapi handphone saya akan nyala, jadi saya akan tetap bisa ikut nanti pas tanya jawab atau interaksi berikutnya. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini adalah pembangunan kewirausahaan berbasis anak muda dengan UMKM. Kalau tadi Bu Nita men-touch perempuan, kalau Pak Menteri men-touch semua UMKM secara general, dan Pak Rektor Ubaya menjelaskan tentang konsep pendidikan seutuhnya dalam konteks pendidikan tinggi dan pemuda, perkembangan karakter mental, maka saya mengcombine semua itu menjadi mendorong agar pemuda dan milenial Indonesia menjadi penggerak UKM. Nah, alasannya adalah pertama, kita lihat 3 angka ini, poverty rates, unemployment, dan human development index, masih menjadi kendala yang besar sekali di negara kita. Angka kemiskinan kita, kabar gembiranya berkurang, tapi angka pengangguran masih tinggi, dan human development index kita, kabar gembiranya, kita naik. Benar naik human development index kita menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, tetapi masih terjadi ketimpangan human development index yang besar antara berbagai wilayah di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, yang perlu kita lihat adalah siapa sih sebenarnya yang akan make up menaikkan rata-rata skor daripada ketiga hal ini. Mereka adalah milenial, mereka adalah kaum muda yang akan menjadi komposisi paling besar dari penduduk Indonesia ke depannya. Nah, narasi lama pembangunan Indonesia itu menempatkan pemuda-pemudi masyarakat Indonesia, bukan pemuda-pemudi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai beneficiaries atau penerima manfaat. Konsep berbasis kewirausahaan dan berbasis UKM menjadikan masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi ini, yang merupakan komposisi demografik terbesar Indonesia, menjadi pelaku pembangunan, bukan penerima manfaat. Jadi pola pikirnya adalah bukan pemerintah harus ngasih apa ke saya harus dapat apa, saya harus ngapain. Tetapi berubah menggunakan konsep co-creation menjadi gue bisa ngapain dengan pemerintah. Gue bisa bantu apa, kayak gitu. Nah, itu konsepnya itu yang mau kita dorong untuk ke arah situ, dari penerima manfaat menjadi konsep pembangunan bersama, dan tentunya jalannya adalah dengan kewirausahaan. Masalahnya, latar belakang permasalahan anak muda Indonesia pada umumnya masih berada dalam 4 hal ini yang bisa dibaca nanti setelah saya sharing slides-nya, akan tetapi ini berhubungan erat dengan PISA score juga yang baru keluar kemarin, Performance of International Students Assessment, yang keluar di mana skor Indonesia menunjukkan angka yang masih sangat rendah, dan rendahnya itu berada dalam seputar critical thinking, curiosity, dan keinginan untuk berinovasi. Jadi hal ini masih menjadi penyebab skornya masih rendah, dan ini harus kita kejar, khususnya untuk di generasi muda. Ketika mereka mengalami peningkatan rasa percaya diri, peningkatan curiosity, peningkatan daya untuk keinginan untuk berinovasi. Kita lihat sekarang tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia sendiri per Agustus 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih 5,28%. Dan tingkat pengangguran, dan ada sekitar 7,05 juta orang yang masih menganggur, dan sebagian besar itu adalah lulusan SMA, SMK khususnya ya. Dan untuk dari 7 juta itu, 4 jutanya itu di generasi milenial itu menggunakan pengguna aktif digital, pengguna aktif internet kayak gitu. Jadi kita melihat ada semacam masalah, tetapi ada juga opportunity dari sini. Jadi akhirnya
bagaimana kita meng-connect the dots. Tadi yang saya sampaikan, kemiskinan, pengangguran, Human Development Index yang rendah, tapi juga ternyata banyak yang belum bisa mengakses sekolah. Tadi buktinya statistik menunjukkan pengangguran terbesar itu dari lulusan SMA, SMK. Dan data dari BPS juga terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar milenial Indonesia itu hanya sampai bangku SMP dan SMA. Kalau kita bicara seakan-akan milenial Indonesia itu semuanya ke kampus sekolah S1, mungkin seperti saya dan teman-teman yang lain, kenyataannya enggak. Itu hanya milenial, itu hanya minoritas, kurang dari 14% yang mengakses pendidikan tinggi. Sebagian besarnya itu sampai di SMP dan SMA aja, dan juga SMK. So kita lihat ada permasalahan di situ, kemiskinan, pengangguran, dan inequalities dalam akses pendidikan. Tetapi opportunity-nya adalah sebagian besar menggunakan digital, terakses dengan internet. So what is this all about? Ini adalah tentang bagaimana kita melihat, kita meng-connect mereka dengan digital dan internet tadi ke arah kesempatan yang muncul dari adanya UMKM. Kita lihat data dari Bekraf sendiri menunjukkan bahwa UMKM itu menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja. UMKM menyediakan 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, 14,17% dari total ekspor, dan 58,18% dari total investasi. Besar sekali. Ada opportunity yang besar dari satu sektor, ada opportunity yang besar dari suppliers tenaga kerjanya yang tadi millennials yang terkonek dengan internet. So, kita bicara tentang win-win, tentang opportunity and opportunity, tentang kesempatan dan kesempatan, bagaimana kita meng-connect the dot. So, mungkin yang lagi nonton bertanya, terus Mas Billy apa solusinya? Nah, ini yang saya mau propose. Solusinya adalah visi saya yang saat ini sedang saya kerjakan adalah menjadikan kampus dan politeknik, nanti kita merambah ke SMP, SMA, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, sebagai pusat pengembangan UMKM milik milenial. Nah, ini saya tunjukkan foto di mana saya mendampingi Pak Presiden waktu itu ke Banten, Provinsi Banten, untuk berinteraksi dengan penerima, kebetulan Bonita ini ibu-ibu yang menerima PKH, program keluarga harapan, dan bantuan untuk mereka menjalankan usaha mereka di Banten, itu terjadi kenaikan jumlah yang signifikan. Dari situlah saya kemudian berpikir gimana caranya saya mendorong terciptanya pusat-pusat inkubasi juga UMKM di kampus dan politeknik. Puji Tuhan, sebelum saya menjadi staf khusus pun saya sudah menggerakkan pendidikan berbasis kewirausahaan, tapi memang hanya fokus di Indonesia Timur, hanya di Papua. Karena memang saya kebetulan dari Papua, dan saya fokus untuk di sana. Nah, ketika ditunjuk menjadi staf khusus, saya kemudian berpikir tanggung jawab saya itu adalah bukan dari hanya Papua saja, saya adalah anak Indonesia. Tanggung jawab saya adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika pertama kali ditunjuk, beberapa minggu kemudian dari proses penunjukan itu, saya pertama kali turun adalah ke Aceh. Nah, ini foto-foto saya di Aceh, Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat, di Melabo, di mana bersama dengan rektor dari Universitas Tuku Umar, kita mendorong inkubasi bisnis yang berbasis UMKM yang akan dimiliki oleh anak-anak muda yang ada di sana. Dan puji Tuhan dapat respons yang cukup baik. Kita mengadakan event kemarin juga dan berjalan dengan lancar. UTU juga sendiri sudah menjalankan inkubasi ini cukup lama, dan dengan menunjuk saya sebagai bagian dari Dewan Pembina, kita akan mendorong bagaimana milenial Aceh ini kita dorong untuk menggerakkan UMKM tersebut. Dan saya berharap kebetulan ada Rektor Ubaya dan juga ada Rektor Unai, bapak-bapak yang saya cintai, yang saya hormati, saya bisa membantu sekiranya kita bisa berdiskusi bagaimana kita memunculkan center yang sama di kampus-kampus bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga. Dan fokus pergerakan ini adalah financial inclusion, berbasis kepada ekonomi lingkungan, berbasis kepada penambahan kapasitas, membantu mereka mengakses pasar, dan keterlibatan anak-anak muda tersebut sesuai dengan disiplin. Nah, ini slide terakhir saya. Proses mentoringnya itu harus jangka panjang. Nggak bisa mereka yang hanya di perguruan tinggi saja yang bisa mengakses training tersebut. Nggak cukup. Butuh waktu panjang untuk mengubah mentalitas dan mindset dari anak-anak muda ini. Jadi investasi perubahan mindset itu harus dilakukan dari SMP, bukan baru kuliah. Artinya yang saya propose adalah inkubasi bisnis tersebut harus juga mampu menciptakan mentoring jangka panjang di mana mereka juga sudah turun dari SMP, dari SMA, dan dari SMA, agar mereka menggerakkan wirausaha dan inovasi ini berada dalam mindset anak-anak ini sedini mungkin. Pas mereka di kuliahan, kita sudah nggak kesulitan men-training mereka untuk memulai UMKM. Karena sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa proses perubahan mindset itu jangka panjang. Nggak bisa cuma setahun ikut training yang cuma beberapa bulan berubah, nggak bisa. Butuh investasi dari jauh-jauh hari. Jadi itu saya pikir itu harapan saya,
masih banyak slide, cuman saya ingin menyimpan informasi ini untuk kita explore lebih jauh pada saat tanya jawab. Intinya, summary saya adalah saya percaya anak-anak muda milenial ini diberkahi oleh Tuhan dengan kreativitas, inovatif, dan juga bakat yang berbasis konteks lokal. Kita punya itu, dan yang nggak dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, jumlah kita sangat banyak sekali. Dan yang ketiga, konsumen kita itu besar sekali. Konsumen kita besar sekali. Jumlah konsumsi kita. Opportunity untuk mengembangkan UMKM, data statistik menunjukkan juga cukup besar. Oleh sebab itu, sudah sewaktunya, sewajarnya, dan sejatinya anak-anak muda milenial yang akan menjadi komposisi demografik terbesar ini kita dorong untuk menjadi pelaku-pelaku UMKM yang dapat menyelamatkan dan menguatkan ekonomi bangsa kita. Dan dalam proposal saya, satu, saya mendorong kampus-kampus negeri menjadi inkubator dan penggerak munculnya UMKM yang digerakkan oleh milenial anak muda Indonesia ini. Yang kedua, mendorong training dan coaching jangka panjang dari anak-anak milenial Indonesia dari sejak mereka SMP, SMA, hingga mereka di kuliahan. Saya percaya ke depannya kita akan memiliki ekonomi yang kuat dan resilient, walaupun terjadi krisis di luar sana, tetapi kita bisa survive dengan kekuatan kemandirian kita sendiri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke Cak Samsul untuk boleh dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Billy. Dan paparan yang singkat luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan beberapa poin penting. Pertama, pentingnya perguruan tinggi dalam mengembangkan kewirausahaan untuk anak-anak muda lewat inkubator dan lain sebagainya. Yang kedua, ternyata mentoring tidak bisa jangka pendek, butuh waktu panjang dan startnya di level SMP. Ini menarik ini, berarti harus ada keterkaitan pendidikan kewirausahaan di SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tantangan menarik ini Mas Billy. Moga-moga bisa kita carikan solusinya bersama-sama. Dan yang ketiga, pemuda, anak-anak muda, anak-anak milenial ini punya kekuatan, punya power, punya sumber daya, punya kreativitas. Ini yang harus dikelola dengan baik supaya mampu membantu kita semuanya bertahan dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Terima kasih Mas Billy.